mending kita sedikit agak terlambat dalam melakukan penunasan setelah pangkas, sedikit agak terlambat untuk menemukan tunas rajanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Pemirsa, pertama saya ucapkan ribuan terima kasih bagi Anda yang sudah mengklik channel saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di video-video saya ini bisa membawa manfaat atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran pendapat pemirsa. Nah pemirsa, di salah satu video saya muncul sebuah pertanyaan yang seperti ini pemirsa. Atau kalau saya ulangi pertanyaan tersebut, Mas, bapak saya nyetek itu sudah lama kok nggak muncul tunas raja. Seperti itu pertanyaannya pemirsa. Nah pemirsa, di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana mengatasi setekan yang sudah lama tapi nggak muncul tunas rajanya. Ini saya berbagi sesuai dengan kemampuan saya, juga berdasarkan kebiasaan saya pemirsa. Nah pemirsa, seperti di dalam video ini ini kalau di tempat saya namanya kopi barley pemirsa. Barley tapi yang warnanya agak kuning. Ini tunas rajanya mantap pemirsa. Nah kita langsung aja ke pembahasan pemirsa. Tips mengenai gimana caranya supaya muncul tunas raja. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya itu begini pemirsa. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kopi yang kita miliki atau kopi atau bibit entresnya itu dari kopi apa, itu yang pertama. Semisal seperti yang punya saya ini adalah jenis Tugusari biasa pemirsa. Kalau kopi jenis ini itu memang agak susah untuk muncul tunas raja. Ini contohnya pemirsa. Dari banyak tunas yang saya pelihara dari awal ini juga nggak muncul tunas raja. Kalaupun ada tunas raja untuk Tugusari yang jenis ini pemirsa, itu paling seperti ini. Ini siripnya cuma ada 2 kiri dan kanan, dan itu setelah dia B1 pemirsa. Itu yang harus dipahami. Jadi yang pertama, ketika Anda menyetek dengan bibit Tugusari yang jenis ini, maka memang kemungkinan besar akan sulit muncul tunas raja. Kalaupun ada, itu hanya seperti ini. Tapi ini saya lakukan uji coba. Ini rencananya nanti setelah habis musim akan saya pangkas, dan saya tidak akan memelihara ranting yang segini banyak. Paling akan saya pelihara yang seperti ini dan yang seperti ini. Seperti ini akan saya coba. Jadi yang begini akan saya buangin semua, nanti itu akan muncul tunas raja atau tidak. Tip yang kedua adalah begini pemirsa. Supaya muncul tunas raja atau enggak bingung. Cara yang sering saya pakai adalah ketika selesai melakukan pemangkasan, maka saya tidak serta-merta di bulan berikutnya itu melakukan sortasi, itu tidak pemirsa. Terkadang kan ada orang yang setelah selesai melakukan pemangkasan, ada tunas yang kecil-kecil segini aja langsung dibuangin. Ini kalau saya enggak pemirsa. Tunas yang saya buang itu biasanya tunas yang arahnya balik ke sini aja, yang balik ke arah bonggol. Untuk sisanya itu saya biarkan. Saya tunggu sampai muncul tunas-tunas yang seperti ini pemirsa. Nah ini kan ketahuan kalau ini tunas raja. Nih tunas raja.
Itu saya biarkan, setelah itu baru saya sortasi lagi. Jadi pada intinya supaya lebih mudah dipahami begini pemirsa. Ketika Anda melakukan pemangkasan setelah musim raya, biasanya akan dilakukan pemangkasan. Nah, setelah dilakukan pemangkasan, maka akan tumbuh tunas-tunas kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Ini usahakan biarkan saja dulu. Jangan langsung dibuang. Kita biarkan saja dulu, menunggu sampai besar, minimal sebesar ini, maka akan ketahuan mana tunas raja atau mana yang bukan. Jadi menurut pendapat saya, salah satu penyebab ranting kopi tidak muncul tunas raja adalah salah dalam pemilihan tunasnya atau salah dalam melakukan sortasi. Ya bukan salah sih pemirsa, bahasanya kurang pas dalam melakukan sortasi. Nah, tipnya adalah biarkan saja tunas ini tumbuh sedikit agak besar. Setelah itu baru lakukan sortasi. Jadi terus terang pemirsa, saya juga kalau disuruh ngamatin tunas yang seperti ini, apakah ini akan jadi tunas raja atau tidak, itu terus terang saya juga kurang paham. Maka trik yang saya lakukan adalah menunggu tunas ini sampai sebesar ini. Nah, ini baru ketahuan kalau ini tunas raja. Maka setelah ini saya yakinkan untuk saya pelihara di tahun yang akan datang, maka yang kecil-kecil ini baru saya buang. Nah, itu saja tipnya pemirsa. Jadi itu kalau mengenai tip bagaimana cara agar tumbuh tunas raja. Atau tip yang kedua pemirsa, usahakan dalam penyetekan jangan menggunakan tugu sari yang biasa. Gunakan lengkong atau parabola. Karena kalau lengkong atau parabola itu kemudahannya seperti ini pemirsa. Tumbuh tunas raja, tumbuh tunas raja. Yang sebelah sini tumbuh tunas raja. Jadi kalau kita menggunakan parabola atau lengkong, itu tingkat pertumbuhan tunas rajanya akan lebih banyak dibanding dengan kopi tugu sari yang biasa. Kalaupun ada tunas ranting produktif, itu enggak terlalu banyak pemirsa, paling seperti ini. Nah, ini karena ini sudah saya yakinkan untuk saya pelihara, maka yang kecil-kecil ini pasti saya buang. Itu pemirsa. Nah, itu saja tipnya pemirsa. Jadi sekali lagi saya sampaikan, setelah selesai pemangkasan, jangan terburu-buru untuk melakukan sortasi ketika kita memang belum benar-benar paham akan mana tunas raja, mana ranting produktif, dan mana ranting cacing atau tunas cacing. Nah, itu saja tipnya pemirsa. Sampai di sini dulu. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.